Tuhan GBI River of Life. Saya yakin dan percaya dalam minggu-minggu ini kita merasakan satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan telah limpahkan kepada kita semua orang-orang percaya. Biarlah sukacita yang dari Tuhan itu boleh kita luapkan dengan pujian dan penyembahan kita. Dalam Mazmur 109 ayat 30 berkata, "Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak." Biarlah kita sama seperti pemazmur yang selalu meluapkan sukacita itu di hadapan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Eluzai Franky Utana. Bila kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan nanti itu boleh memberkati kita semua. Dan saya percaya ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang haus dan rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan, maka kita akan merasakan dan menikmati lawatan dari itu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI River of Life yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kasih, anugerah, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Boleh kasih senyumnya untuk keluargamu, bahkan sahabat kerabatmu yang mungkin saat ini sedang bersama-sama dengan engkau beribadah online hari ini. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada begitu banyak setiap kebaikan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini kita rasakan. Sekalipun kita sedang mengalami ada begitu banyak juga kesulitan bahkan tantangan kehidupan. Tetapi setiap kita dapat menanggung segala perkara karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita rindu datang menyembah Dia. Kita rindu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa roh kami lebih lagi Tuhan Yesus masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Mari jamah urapi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita Allah hadir di tengah-tengah kami. Datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
sungguh lagi sama-sama dengan imanmu. Naikkan pujian ini, kita rindu agungkan Dia sebab Dia Allah yang hidup. Haleluya, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, namamu besar Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ditinggikan. Mari sama-sama nyatakan Hosana bagi Allah. Hosana, Hosana. Teman lebih lagi, mari nyatakan Hosana, Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, Hosana. Haleluya. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan Raja di atas segala raja. Namamu besar termulia. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, layak dipuji Engkaulah Tuhan bertahta sampai selama-lamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh, layak dipuji Tuhan, layak dipuji disembah, sampai selama-lamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
pujian hormat Tuhan, kemuliaan, keagungan di tempat Allah yang maha tinggi. Engkau tetap Allah sampai selama-lamanya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang rindu lebih lagi memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari, mari bangkit berdiri. Kita rindu lagi memuji nama Dia. Haleluya, kita yakin dan percaya kita adalah umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama mari nyatakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Dengan imanmu, mari sama-sama katakan. Sambil lihat kiri kanannya, katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih, kita dipilih jadi umatnya Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Mari sama-sama nyatakan. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan mari katakan terima dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kita sudah dipilih oleh Allah, bahkan dikuduskan oleh Allah. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha kudus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi, angkat tanganmu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau nyatakan tinggi namamu Tuhan dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kami
Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi rindu siapkan hati kita pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak pernah meragukan akan setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau pandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara lebih lagi nyatakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku Tuhan selalu ada di dalam-Mu. Amin, amin. Ku tidak akan menyerah
Salam damai sejahtera dan sehat selalu dalam Yesus Kristus Tuhan, jemaat GBI River of Life. Nah, merupakan anugerah dan suatu kepercayaan kalau hari ini saya bisa melayani jemaat River of Life. Saya patut berterima kasih pada Tuhan, juga tak lupa untuk Gembala Bapak Junaidi Salim dan seluruh pelayan Tuhan di gereja lokal GBI River of Life. Nah, saya perlu perkenalkan nama saya bagi saudara yang belum kenal. Nama saya Elusai Franky Utana. Biasa dipanggil Franky Utana atau Franky, tapi ejaannya tuh Indonesia. Kenapa saya pakai ejaan Indonesia? Karena saya orang Indonesia. Nah, hari ini di hari yang berbahagia, hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh dengan perjanjian Tuhan, kita akan belajar bersama-sama yaitu mengenai tuntunan atau guide. Nah, sekarang tuntunan dari siapa yang saudara mau? Apa yang menjadi pedoman menjadi tuntunan saudara? Bagi orang dalam kebenaran pasti tuntunan kita harus datang daripada kepala gereja yang hebat dan dahsyat, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak lain buku pedoman kita merupakan kompas, yaitu firman Tuhan. Dan kita tahu pala mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk lebih lanjut sebelum kita masuk, kita akan berdoa. Anugerah Allah, kuasa kekuatan Tuhan, hadirat Allah menguasai kami dalam ibadah ini, sehingga semua yang kami terima murni dari hati Tuhan. Karena dari situlah sumber segala-galanya yang terbaik dan tidak bisa ditandingi, yaitu kepada Raja di atas segala raja, yang kami cintai, kami agungkan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kami terima kebenaran hari ini untuk membawa arah yang jelas bagi setiap kami, untuk mengerti langkah-langkah hidup ini, untuk senantiasa haus dan lapar akan kebenaran ini, dan mewujudkan gambar Tuhan di mana kami berada. Kami terima kebenaran ini dalam nama yang kami cintai, tidak ada lain, yaitu kekasih jiwa kami, pujaan hati kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, baik, kita akan lihat bersama-sama dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Saya perhatikan huruf-huruf yang berwarna itu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, sebab Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 4 dan 5 ini, saya berharap saudara bisa baca ayat pertama sampai 22. Perikopnya itu berbicara doa mohon ampun dan perlindungan. Di sini kita lihat bagaimana Daud dituntun Tuhan untuk dia mendapatkan suatu perlindungan setelah dia mengakui minta pengampunan Tuhan. Nah, kita bisa belajar daripada satu pasal ini, tapi yang saya bacakan cuma 2 ayat ini, agar bisa menikmati tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kira-kira apa yang kita bisa belajar dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5 ini? Untuk bisa menikmati tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat yang keempat, Mazmur 25 ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, saudara lihat di sini. Ada kebenaran yang bisa kita dapat di sini
dan kita bisa praktek dalam hidup untuk menikmati tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu saudara lihat kata beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Dari ayat 4 ini membicarakan gini, kita harus memiliki hubungan sebagai gaya hidup. Memiliki hubungan sebagai gaya hidup, bukan hidup gaya. Ada orang hidup gaya ibadah, tapi tidak memiliki gaya hidup ibadah itu sendiri. Jadi kita harus bergaya hidup, yaitu karena punya hubungan. Tentu saja hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Hubungan di sini jangan berpikir hanya secara berdoa, memuji menyembah. Enggak, di dalam setiap langkah kita harus punya hubungan yang selalu dengan Dia. Apa saja, sehingga hari lepas hari di dalam hubungan itu mempersempit ruangan-ruangan yang tidak bisa dimasuki oleh hal-hal yang berbau kedagingan atau keakuan kita atau iblis. Tapi justru sepenuhnya hanya kesadaran kita cuma kepada Tuhan. Sepenuhnya kesadaran kita kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita berlatih menghidupi. Ya. Kalau saudara lihat lagi di dalam Mazmur 25 ayat 9 berkata begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi memiliki hubungan sebagai gaya hidup, itu pasti kita lihat attitude-nya. Orang-orang itu pasti bersikap semua rendah hati. Rendah hati artinya gini, memprioritaskan Tuhan nomor 1, nomor 2 sesama, ketiga baru pribadi. Jadi apa saja prioritas pertama itu Tuhan, bukan yang lain. Karena kalau kita memprioritaskan Tuhan itu yang segala-galanya, ya mau makan juga kita tahu ini semua dari Tuhan. Melayani seperti saya sekarang ini kita tahu itu semua dari Tuhan. Sadarlah kita, itu semua Tuhan. Itu namanya membangun hubungan sebagai gaya hidup. Pasti kita punya sikap rendah hati. Nah, untuk rendah hati caranya bagaimana supaya kita hari lepas hari bisa rendah hati? Tidak ada lain, kita harus bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun kita benar. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Karena kita ditetapkan sebagai orang yang lebih daripada apa? Pemenang. Ya. Jadi bukan ngotot-ngototan. Ya. Dan juga kita bisa belajar bahwa jangan mencoba agar dikagumi dan dicintai kalau mau kita belajar rendah hati. Saudara selalu ingin dikagumi dan ingin dicintai, saudara akan tetap tinggi hati, tidak akan bisa rendah hati. Ya. Selain itu juga terimalah celaan walaupun kita tidak layak menerimanya. Apa saja celaan itu, terima. Kayaknya kita benar, ya itu yang dihidupi oleh Yesus. Makanya dia datang yang adalah Raja, Tuhan, Juru Selamat, dan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Selalu ada solusi. Ya. Dan terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan, dipandang rendah. Kita harus terima itu. Tidak dihiraukan, tidak dihargai. Mari kita harus terima itu untuk kita belajar untuk bisa rendah hati. Dan berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Tapi lebih banyak kita bicara selalu tentang kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Semua dia itu segala-galanya. Dan jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Tapi pusat fokus hanya kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah bagi hidup saudara dan saya. Yaitu bagaimana kita berlatih. Kalau memang kita punya hubungan dengan Tuhan, sikap rendah hati itu pasti terwujud. Selain itu kita lihat Mazmur ya bersikap rendah hati. Yang berikut lagi kita lihat Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus apa? Dipilihnya. Berarti sikap yang berikut di sini dalam Mazmur 25 ayat 12 adalah takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan bagi saya
Dia sadar betul di mana-mana Tuhan ada, siap untuk menghakimi, mengadili kita. Kita duduk, kita tahu dia ada. Kita kesendirian, kita tahu dia ada bersama kita. Kita lagi berjalan, dia ada. Sehingga kalau orang takut akan Tuhan, bukan hanya waktu dia persiapan untuk melayani, bukan dia persiapan untuk berbicara sesuatu yang mengenai kebenaran firman. Setiap saat kita sadar dia ada di mana-mana. Kalau ini ada sikap ini, selain tadi rendah hati, itulah satu sikap yang menunjukkan bahwa memang kita ini selalu memiliki hubungan sebagai gaya hidup. Hal kebenaran yang lain yang bisa kita belajar lagi dari Mazmur 25 ayat 5. Jadi kebenaran yang tadi kita belajar yaitu memiliki hubungan sebagai gaya hidup. Sekarang Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Nah, kebenaran yang lain di sini tidak ada lain, melibatkan dia dalam perjalanan hidup kita. Melibatkan dia dalam perjalanan hidup kita. Nah, orang yang melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, apa yang kita bisa lihat? Ya, yaitu di dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Ya. Maaf saya katakan tadi, jadi melibatkan dia dalam perjalanan hidup kita. Dari ayat ini berbicara bahwa orang yang melibatkan dia dalam perjalanan hidup dia, itu pasti berkomitmen pada perjanjian dan peringatannya. Nah, kata berkomitmen, orang yang berkomitmen pada perjanjian dan peringatannya, perjanjian yang dia mengerti di sini bukan seperti orang kontrak rumah, ada waktunya. Perjanjian di sini berbicara tentang dibayar dengan nyawa Tuhan. Jadi kalau orang betul-betul melibatkan Tuhan dalam segala perjalanan hidupnya, dia tahu perjanjian yang Tuhan buat dengan dia itu mahal, dibayar dengan nyawa Tuhan sendiri. Jadi sangat bernilai, berharga. Jadi kalau bicara tentang berkeluarga, pasti tidak ada perceraian. Kalau dia tahu perjanjian nikah itu juga mahal, dibayar dengan nyawa Tuhan. Dan dia akan tahu di balik perjanjian itu ada peringatan-peringatannya. Peringatannya pasti membawa kebangunan, nasihat dan penghiburan. Bukan menghancurkan hidup kita. Itu tuntunan Tuhan itu seperti itu. Ya. Dan kalau kita tahu perjanjian itu mahal, ya otomatis kita mengerti. Kalau sampai kita melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, kita tahu langkah demi langkah hidup kita hari ini, kita beribadah, itu juga mahal. Tuhan bayar dengan nyawanya. Jika kita menjadi orang-orang yang betul-betul cuman bergantung sepenuhnya kepada apa yang Tuhan mau. Ya. Itu kebenaran dari Mazmur 25 yang tadi kita baca, yaitu ayat yang kelima. Ya. Nah, Mazmur 25 ayat kelima selain kita lihat tadi, ada juga perkataan yang di situ katakan, ya, dikatakan begini, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Saya perhatikan di situ. Tapi sebelum saya masuk kepada kebenaran yang berikut ini, mari kita lihat dulu tentang berkomitmen itu tadi, bahwa pada orang yang betul-betul melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, pasti berkomitmen pada perjanjian dan peringatannya. Nah, waktu kita memiliki permasalahan, Tuhan itu pasti memiliki janji. Dan lebih lagi bahwa
situasi apapun yang kita alami, itu ujian, pasti yang merupakan ujian situasi itu, Tuhan itu pasti mempunyai jalan keluar. Itu harus kita ngerti. Ya. Dan keyakinan kita datang bukanlah karena kita mengetahui janji Tuhan, tapi karena percaya akan janji itu. Nah, dalam masa yang tidak menentu, saya tahu 100% bahwa saya bisa menaruhkan hidup saya atas janji Tuhan yang tidak tergoncangkan dan tidak berubah. Itu orang yang berkomitmen. Jadi bahwa dia tahu janji Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Nah, kebenaran yang berikut di dalam Mazmur 25 ayat 5, yaitu kalau kita perhatikan tadi kita sudah baca, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Artinya di sini kebenaran itu dia segalanya bagi hidup kita. Ya. Dia segalanya bagi hidup kita, artinya Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita yang kita butuhkan untuk bertahan dan bertumbuh. Bukan itu aja, waktu kita menempatkan permasalahan kita di tangan Tuhan, Dia menempatkan damai di hati kita. Dan kita mempunyai pilihan untuk berfokus pada permasalahan kita atau berfokus pada Tuhan yang memegang solusinya. Jadi kalau kita bilang dia segalanya bagi hidup kita, kita hanya fokus semua kepada Tuhan, bukan apa yang kita hadapi. Nah, orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu segalanya bagi hidupnya, itu punya sikap. Sikapnya apa? Kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sikapnya mata yang selalu tertuju pada Tuhan, tidak pernah kepada yang lain. Sehingga apapun godaan yang datang, dia tetap percaya tuntunan dari Tuhan itu selalu membawa solusi, yang membawa satu kedamaian, bahkan kemenangan demi kebenangan. Nah, dari kebenaran ayat 25 ayat 5 yang terakhir kita lihat di situ ada kata engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Kebenaran apa yang bisa kita dapat di sini? Tidak ada lain, yaitu konsisten di dalam menanti. Nah, jika kita konsisten, betul-betul kita konsisten dalam segala hal, itu berarti kita akan bisa dianggap orang serius. Karena orang yang betul-betul serius dalam bersama dengan Tuhan, apapun yang dia tuntun, kelihatan tentang konsistennya. Dan konsisten kita tahu adalah kunci. Jika kita tidak bisa menjadi konsisten, kita tidak bisa menjadi siapapun. Jadi konsisten di dalam menanti. Dan jangan tanya kenapa, mengapa. Kita tetap konsisten bahwa kalau Tuhan tuntun kita, apapun yang diarahkan, itu pasti terwujud. Tidak perlu tahu kenapa, mengapa kok belum. Saudara harus punya keyakinan yang pasti. Makanya orang yang konsisten di dalam menanti, itu pasti punya karakter yang bagaimana. Di dalam Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menantikan Engkau. Mereka pasti berkarakter tulus dan jujur. Nah, orang yang tulus selalu melakukan hal yang baik berdasarkan kebenaran tanpa diketahui oleh orang lain. Ya, itulah sangat mulia. Itulah sebuah ketulusan. Tidak perlu diketahui orang lain, ya. Tapi mereka tetap terus melakukan itu. Dan orang yang tulus, orang yang mengatakan, justru orang yang tulus itu begini. Kalau orang yang mengatakan tulus berulang-ulang saat membantu seseorang, sesungguhnya adalah dia itu tidak tulus. Tapi kalau dia tulus, dia tidak perlu mengucapkan apa. Itu ketulusan. Ya. Dan orang yang jujur, saudara tahu, orang yang jujur jalannya tidak akan pernah tersandung. Dan bukan hanya itu, sikap jujur merupakan modal terpenting bagi saya untuk meraih kesuksesan. Sehingga kita bisa berbuah
berbuah tetap, dan lebat. Nah, tidak ada warisan yang sangat berharga selain kejujuran. Nah, jemaat yang ada di GBI River of Life ini, saya berharap apa yang saya share untuk saudara mungkin sangat sederhana, tapi saya berharap waktu saudara mengizinkan Roh Kudus untuk melatih saudara, saya yakin dan percaya saudara akan lihat hari lepas hari saudara menikmati satu perjanjian Tuhan yang luar biasa. Karena tuntunan Tuhan ini ya dan amin. Dan saya mengulang lagi, agar bisa menikmati tuntunan Tuhan dalam hidup kita, itu memiliki hubungan sebagai gaya hidup, melibatkan Dia dalam perjalanan hidup kita, Dia segalanya bagi hidup kita, konsisten dalam menanti. Kalau ini saudara ambil keputusan untuk menghidupi, pasti Tuhan buat pesta yang saudara nikmati, itu pesta kerajaan Allah. Dan sekali lagi, tuntunan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah, bahkan bukan hanya memberkati, di mana saudara berada, di situ Dia ada. Ya, jadi Jesus love you abundantly. Sebelum saya serahkan kepada yang memimpin ibadah di GBI River of Life ini, saya mau berdoa untuk semua Tuhan di mana saudara berada. Artinya di sudut mana saudara duduk, atau mungkin juga saudara mendengar melalui online, ya, saya percaya Tuhan sanggup menjangkau saudara. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa di mana jemaat Tuhan ini mereka berada, melalui online di mana mereka ikut ibadah ini. Aku katakan dalam nama Yesus, Tuhan sedang berperkara dengan saudara. Dan dalam nama Yesus, bagi saudara yang sakit, Dia sembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara sedang berada dalam persimpangan jalan, berbaliklah, ikutlah tuntunan Tuhan. Ya. Saudara yang sedang di dalam satu pergumulan, apa yang pernah Tuhan tuntun, percaya Dia pasti genapi dalam nama Yesus. Bagi saudara yang sedang bermasalah dalam keluarga, hari ini dengar, tuntunan Tuhan tidak pernah membuat saudara memisahkan diri atau bercerai. Disatukan untuk memiliki keharmonisan. Bagi roh saudara yang sedang cuman antara maju dan mundur, mari ada api roh Tuhan turun di tempat saudara, untuk buat saudara, roh saudara bernyala-nyala. Pikiran, perasaan, kemauan saudara yang sedang berada dalam kebingungan, dengar, dalam nama Yesus jiwamu sehat dan makmur. Dan tubuh terpuruk apapun saudara, saya tidak peduli sakit apapun, sakitmu namanya apapun, namanya yang keren, apa saya, nama Yesus jauh lebih hebat. Hari ini terima kesembuhan dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Bahkan anatomi yang rusak, aku katakan dalam nama Yesus tercipta yang baru. Yang lemah kuat dalam nama Yesus. Dan bagi saudara yang saat ini sudah berada dalam kebenaran, mari lebih berkobar, bukan untuk kepentingan pribadi. Pergi jadikan semua bangsa murid, untuk Romo tetap bernyala-nyala, berbuah lebat dan tetap, sehingga saudara, dari hidup saudara lahir generasi-generasi yang baru untuk memenuhi bumi ini. Sehingga bumi ini dipersempit dengan ruangan geraknya iblis. Karena bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan aku percaya, kebenaran yang Anda sampaikan dengan keterbatasan namamu, tapi Roh Kudus akan mengambil alih untuk menjelaskan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dan apa yang aku doakan dalam nama Yesus, aku percaya ada mujizat, ada keajaiban, ada satu kegerakan. Dan terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus untuk kebaikan yang boleh kami beribadah hari ini. Kami bersyukur semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah berkati melalui firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kita. Amin, saudara. Kami mewakili Gembala Sidang dan seluruh staf pengembalaan dan seluruh jemaat GBI River of Life mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Elujai Franky Utana. Bila kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak senantiasa, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, dan kiranya dalam pelayanannya Tuhan pakai banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa supaya pelayanan, pekerjaan, keluarga semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya ketika kita beribadah tidak ada yang sia-sia. Akan ada porsinya yang Tuhan akan berikan kepada kita, berkat khusus bagi kita orang-orang yang setia beribadah. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat dua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.